Saya menemukan seseorang yang memang sengaja ketemu sama saya. Orang ini bukan orang dalam kacamata zahir yang bisa saya tangkap. Orang ini orang biasa karena memang beliau seorang petani, tidak memiliki pesantren, tapi kitabnya alim. Di Rembang itu biasa. Banyak ditemukan orang yang nggak punya pesantren, orang yang tidak nampak sebagai kiai atau berimamah besar, bergamis begitu, tapi alim kitabnya. Beliau pengamal zikiran, wiridan, aurat, tapi lebih banyak aurat Syekh Abdul Qadir Jilani. Isi dari obrolan dengan sosok yang dalam kacamata saya orang biasa, karena saya nggak tahu orang istimewa dalam secara rohaniah batinnya, saya nggak begitu tahu karena saya orang awam. Tapi paling tidak kalau standarnya zahir, dia itu sosok yang dalam kacamata zahir tidak seperti zahirnya orang yang dihormati masyarakat, punya pesantren, berjubah, bergamis, diundang ceramah ke sana kemari. Bukan tipologi seperti itu. Dia seorang sederhana, tapi alim, pintar baca kitab. Dalam obrolan itu, kesimpulan keseluruhannya, jika saya padukan, intinya begini: kalau mengaku NO, ya torekohnya Jatman. Tidak usah pakai dalil, pakai komitmen saja. Komitmen mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama. Itu torekohnya Jatman. Kalau mau menghitung banyak mana kiai yang ada di Jatma dan Jatman, ya tentu banyak yang ada di Jatman. Kita ukurannya ukuran keulamaan, ketokohan, kepiawaian, dan keterlibatan dalam torekoh di antara tokoh-tokoh yang ada di Jatma dan di Jatman. Itu banyak di Jatman yang terlibat dalam ketarikatan. Tentu kalau dilihat dari banyaknya orang polos-polos, banyaknya orang yang polos-polos, yang lugu-lugu antara yang di Jatman dengan yang di Jatma, itu lebih banyak di Jatman. Kalau di Jatma itu bisa dilihat memang banyak diisi oleh mereka yang dekat dengan Habib Lutfi, yang kebetulan para tenaga profesional
rata-rata dari pengusaha, politikus, bahkan ketika pasca deklarasi Jatma pun yang banyak memberikan selamat kan para politikus. Kalau mubaleknya yang mubalek yang terkenal, yang memberikan selamat, yang diekspos di YouTube, Kanjus Solawat itu. Masuk diantaranya yang memberikan selamat Ustadz Abdus Somad. Kemudian dari kalangan politikus misalnya Bapak Zulhas, Zulkifli Hasan, kemudian banyak dari para politisi-politisi yang lain. Itu karena memang Habib Lutfi kenalannya itu dengan para elit politik, para pengusaha itu. Karena kalau dilihat dalam konteks akar masyarakat bawah, itu justru akar masyarakat bawah ini banyak yang di Jatman. Kan yang lebih dekat dengan Habib Lutfi dari dulu ya yang tokoh-tokoh memang. Tapi yang langsung menangani masyarakat bawah itu mursyid-mursyid yang berada di Jatman ini. Banyak orang-orang yang polos, lugu-lugu di Jatman ini. Nah, tentu kita tidak akan membandingkan kapabilitas dan kapasitas Hadratus Syekh Haji Halwani dan Habib Lutfi. Karena bagian daripada prinsip etik kita tidak bisa membandingkan seseorang dalam konteks vis-vis moral antar keduanya. Tetapi setidaknya kita semua bisa membaca yang universal saja. Mengukur seseorang itu ya jangan dari aspek manapun selain yang bisa terukur. Apa itu ukuran memandang seseorang? Pertama dari aspek keilmuan. Saya tidak akan mengatakan antara keduanya seperti apa, tapi publik bisa membaca perspektif keilmuan. Kemudian dari perspektif ketakwaan. Ketakwaan ini itu punya standar ukur. Standar ketakwaan ya sederhana sekali, imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Tentu ini hubungannya dengan syariat. Hal-hal yang berhubungan dengan amaliyah, ubudiyah, termasuk juga muamalah. Ini masyarakat yang bisa membaca secara langsung, termasuk bagaimana kiprah-kiprah dalam pendampingan di tengah masyarakat, lebih-lebih masyarakat bawah. Karena yang paling sulit bagi seorang tokoh itu adalah meluangkan waktunya dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat lemah, kepada masyarakat istilahnya itu masyarakat nelayan, masyarakat petani, dan masyarakat
dalam tanda kutip miskin kota. Masyarakat miskin kota itu masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, di tengah gedung-gedung mencakar langit, dan di tengah hiruk-pikuk ramainya metropolitan Jakarta dan kota-kota besar lainnya, dengan segala aktivitas dan persaingan yang ketat. Sementara di sana masih ada orang-orang yang lemah betul, mau biaya kos tinggi, mau beli rumah apalagi, mau memenuhi kebutuhan hidup, biaya kebutuhan hidup tinggi, ya seadanya. Dan itu masih banyak, ironi kehidupan istilah saya itu. Di Jakarta masih banyak. Banyak orang yang tidak malu juga, hidup dengan kemewahan, dengan berbagai atraksi politik yang dipamerkan, dipublikasikan. Sementara masih banyak miskin kota. Ironi yang sangat menyayat hati sebenarnya kalau dirasakan itu. Kalau di desa rata, saling nyengkuyung, bisa lebih terasa. Tapi di kota itu kesenjangannya luar biasa. Nah, siapakah yang sering memberikan pendampingan kepada golongan masyarakat yang saya sebutkan ini? Itu yang sebenarnya menjadi bagian daripada kriteria yang disebut kesalehan. Sehingga saya termasuk tidak tertarik, jujur saja, memperbincangkan kewalian. Tidak tertarik memperbincangkan kewalian seseorang. Karena itu di luar pengetahuan saya. Saya orang awam. Saya lebih tertarik melihat seseorang itu bagaimana kepedulian dalam konteks membebaskan dan mencerahkan masyarakat. Bagaimana komitmen pendampingannya kepada masyarakat bawah. Bagaimana sikap membaur dan kedekatannya kepada masyarakat, membuang jauh-jauh sikap elitis dan mendekati orang hanya dengan orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai pengusaha, kapasitas sebagai petani besar, kapasitas sebagai politikus, kapasitas sebagai apalah yang daki-daki itu. Saya meskipun orang itu dikenal istilah wali, saya tidak tertarik. Saya lebih tertarik melihat orang itu yang memiliki komitmen pendampingan kepada masyarakat. Nah, dalam konteks ini tidak perlu mencari dalil. Prinsip keutamaan, kepedulian, komitmen pendampingan untuk membebaskan dan mencerahkan itu nampak di tengah masyarakat. Dalilnya ya dalil real, apa yang kita saksikan secara empiris, sosok-sosok yang menjalani komitmen pendampingan untuk membebaskan dan mencerahkan ini. Mengapa ini melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencerahkan dan membebaskan ini tidak perlu diglorifikasi dengan dalil? Karena itu real akan nampak di tengah masyarakat. Kadang-kadang mengglorifikasi orang dengan dalil itu justru kadang-kadang dalil sebagai legitimasi menutupi segala kebusukan, kejahatan, tipu daya.
Apalagi kalau sudah nampak di depan mata ada langkah-langkah pembelokan terkait dengan sejarah misalnya, terkait dengan kejujuran dalam membuat sebuah simpulan yang berdampak kepada masyarakat banyak dalam konteks dampak merugikan masyarakat. Nah, dari sini kita bisa melihat semuanya. Nah, sehingga kita melihat orang itu jangan melihat kewaliannya seseorang. Itu urusan seseorang dengan Allah. Melihat orang itu ya melihat komitmen pendampingan seseorang. Masalah kewalian itu udah urusan Allah. Kalau ada yang pengen daftar jadi wali, daftarnya gimana itu? Ini kalau kita ingin melihat person dalam sebuah pergerakan dan pendampingan, sehingga kembali terhadap kepemimpinan, membandingkan antara pemimpin yang di Jatman dan di Jatma, itu saya kira terlalu subjektif. Tapi dari gambaran itu saya kira masyarakat akan bisa menyaksikan sendiri. Sehingga tidak kapasitas saya untuk memreteli dari person-person ini siapa yang wali, siapa yang lebih utama. Saya kira mana yang lebih dan siapa di antara mana itu nanti akan jadi kontraproduktif. Tapi paling tidak kembali kepada persoalan tadi, kalau mengikuti NU, ya ikut Jatman. Kalau ingin derek ke Mbah Hasyim Asy'ari, ya pertama mengikuti apa yang menjadi prinsip Mbah Hasyim Asy'ari dalam konteks mazhab 4 dalam bidang fikih, dalam konteks mazhab ulama kalam, dalam konteks mazhab ulama tasawuf. Itu ya derek apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Dan Mbah Hasyim Asy'ari itu tidak berbicara sendirian meneguhkan konsep itu. Beliau menjadi representasi ulama-ulama salafus sholihin sebelumnya yang ada di Nusantara ini. Sehingga kalau derek Mbah Hasyim Asy'ari ya jangan menyebutkan mujtahid mutlak selain mazhab 4. Mujtahid mutlak ya dalam konteks bidang fikih hanya mazhab 4. Standar ukur tasawufnya Mbah Hasyim Asy'ari ya ilmu tasawufnya Syekh Abu Hamid Muhammad bin Hamad Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Itu standar ukur tasawufnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau muncul istilah tasawuf Bani Alawi misalnya, itu persoalan lain. Tapi yang muncul dalam konteks tasawuf pegangannya ya apa yang diajarkan oleh Imam Ghazali, yang konon justru Imam Ghazali sendiri banyak mengkritik dari para Alawiyin yang telah melakukan distorsi sebagaimana yang digambarkan di dalam Ihya Ulumuddin itu. Dalam konteks ilmu kalam. Sehingga bentuk-bentuk kurafat dalam bahasa Indonesianya itu apa? Sesuatu yang ajaran yang bersifat halusinasi yang di luar prinsip normatif ajaran Islam yang bersumber dari riwayat Nabi atau bersumber dari teks kewahyuan atau hal-hal hikmah dari keilmuan dan pengalaman yang
betul-betul searah atau simetris dengan syariat, dengan ajaran Nabi. Itu hal-hal yang disebut khurafat itu. Ya, harus kita jauhi. Yang bersifat khurafat harus kita jauhi. Karena itu berbeda dengan riwayat kenabian, riwayat berbeda dengan teks kewahyuan, berbeda dengan hikmah keilmuan dan pengalaman para salafus sholihin. Nah, tentu berbeda antara mukjizat dengan hal-hal yang bersifat khurafat itu, dan juga berbeda antara karomah para aulia dengan hal yang bersifat khurafat itu berbeda. Standarnya jelas. Di teks yang diajar, yang ditegaskan atau dideklarasikan Mbah Hasyim Asy'ari untuk menjadi pegangan warga NU. Pengurus Nahdlatul Ulama itu kan jaga gawang. Tapi ingat, pengurus Nahdlatul Ulama juga tidak boleh meninggalkan prinsip yang ditetapkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari sebagai representasi dari ketetapan para ulama-ulama salafus sholihin di Nusantara ini yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau ingat pesan Mbah Hasyim, ya jangan meninggalkan apa yang di sana banyak ulamanya. Nah, di Jatman saya kira lebih banyak para salik, para darwis yang betul-betul menjalankan suluk dalam kondisi apapun. Jatma, meskipun Habib Lutfi pernah memimpin Jatma sebagai organisasi baru, dan itu di luar NU. Nah, mana dalilnya harus memilih Jatman sebagai warga NU? Tidak perlu dalil. Dalilnya dalil komitmen ke-NU-an, komitmen dari Mbah Hasyim, komitmen memandang banyaknya mursyid thariqah yang ada di Jatman, komitmen banyaknya orang-orang polos yang menjadi dampingan para mursyid di Jatman, masyarakat desa sampai grassroots. Kiai-kiai kita ini kan mendampingi masyarakat sampai tingkat bawah. Jarang yang iya, pangsa pasarnya itu kan bukan para elit politik. Itu. Nah, itu. Jadi mana yang banyak orang kecilnya, mana yang banyak ulamanya, mana yang banyak yang orang-orang polosnya, itu ya NU. Dan NU instrumennya jelas. Bahkan tidak hanya warga NU, pengurus NU yang ada di pusat, provinsi, wilayah, dan sampai daerah, kecamatan, ranting pun tetap harus mengikuti instrumen, prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang ditetapkan di lingkungan warga NU oleh para ulama di era Mbah Hasyim, dan itu juga sebagai kelanjutan ulama-ulama sebelum Mbah Hasyim. Mbah Hasyim ini kan mendeklarasikan dalam bentuk organisasi, dan luar biasa Mbah Hasyim bisa menyatukan kesadaran keberagamaan dari para leluhur dalam suatu gerakan organisasi Nahdlatul Ulama. Makanya kalaupun nggak jadi pengurus NU, nggak usah lari dari prinsip ajaran NU. Meskipun nggak jadi pengurus. Yang jadi pengurus pun jangan meninggalkan, jangan mengabaikan prinsip NU. Tidak jadi pengurus tidak apa-apa.
Jangan bikin tandingan yang seolah-olah di situ ada versus. Misalnya Jatma versus Jatman, jangan. Itu namanya tandingan. Bikin organisasi sendiri nggak apa-apa, tapi jangan menjadi sebuah tandingan. Seolah-olah sebelumnya belum ada organisasi Torekoh, nah sekarang buat Jatma biar ada wadahnya kembali. Wah, ini kan seolah-olah sebelumnya tidak ada wadah. Tapi tidak apa-apa, itu hak berserikat, hak berorganisasi, hak warga negara untuk memberikan pandangan tentang Jatman ini. Saya malah tidak melihat secara personal siapa ketua di antara siapa ketuanya Jatman, siapa ketuanya Jatma. Tapi siapa yang mau memimpin Jatman dari proses alamiah dan demokratis, pemilihan yang betul-betul didasarkan kepada pemilihan yang normal, berdasarkan musyawarah, bukan sebuah intervensi kekuasaan untuk mengisi Jatman, bukan. Dan melalui jalur proses yang sangat demokratis. Nah, persoalan Jatman bagaimana? Ya udah, kita nggak tahu lebih jauh tentang Jatma. Yang jelas itu hak Habib Lutfi dan para pengurus baru. Kita pun mengucapkan selamat. Tetapi sekali lagi melihat komitmen warga NU, ya kalau ingin memilih organisasi ketarekatan ya di Jatman. Ini konsekuensi sebagai warga NU dan beberapa instrumen-instrumen penting sebagai instrumen pendukung. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.